Halo, perkenalkan kami dari Formasi 1B akan sedikit membuat konten podcast tentang teknologi digital dalam perbankan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Di sini perkenalkan dulu, saya Raka Ananta dengan teman saya. Saya Anissa Salma Edi dengan teman saya. Saya Luviana dengan teman saya. Saya Salsabila Putri Ramadhani. Oke, jadi aku mau tanya ke tiga teman saya yang cantik ini. Jadi for your information, mereka salah satu pengguna e-banking dan sekaligus cash juga dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu ya. Jadi aku mau tanya ke kalian, kalian lebih seringnya itu menggunakan cash atau e-banking? Cash. Cash. Luffy? M-Banking. Cash. Nah, apa sih kelebihan yang dari cash atau e-banking yang kalian gunakan itu apa? Tanpa biaya admin. Oke. Nggak ribet, nggak perlu bawa dompet, bisa. Oke. Karena kan nggak semua bisa pakai itu. Apa itu apa? Oh, Kris. Iya. Oke. Terus pengaruh gak sih perpindahan cash ke bank digital itu pengaruh gak sih sebenarnya? Sangat berpengaruh. Apa pengaruhnya apa buat kamu? Apa ya? Apa kira-kira teman-teman? Apa? Kalau menurut saya sih pengaruhnya itu dari yang serba ribet harus bawa dompet, bawa tas. Terus kan sekarang ada QRIS itu kan perlu modal handphone doang kan. Jadi itu menurut saya pengaruhnya. Lebih mempermudah juga ya? Iya, mempermudah. Cuman minusnya itu kayak gimana ya? Sebenarnya kita ke ATM dan pasti ada tukang parkirnya kan. Itu gak ada uang cashnya kecil. Iya, itu minusnya. Oke, kalau boleh Cak? Kalau menurut aku sih lebih boros ya. Karena nggak kelihatan secara fisik uang itu. Jadi gampang dikeluarin. iya. Oke. Jadi lebih boros. Ya pengalaman ya Mbak ya? Iya. Admin mahal sih. Poin utamanya. Oke. Terus ada pengalaman pribadi nggak enaknya pakai cash nggak? Kalau kayak kehidupan sehari-harinya gitu. Kadang nggak ada uang kembaliannya. Kadang nggak ada. Kalau beli itu ya. Berarti biasanya bawa uang gede ya? Betul. Bohong enggak. Enggak ya teman-teman. Oke, buat Mbak Luffy? Sama sih, bawa uang besar. Boleh. Tajir. Karena kebanyakan uang besar ya jadi sama. Oke, jadi mereka ini kebanyakan uang besar ya teman-teman. Amin. Jadi uang kecilnya itu kurang kayak 2.000, 5.000 itu kurang gitu. Terus solusinya kalian kalau misal uang kalian kan gede nih. Nah, kalian kayak mau bayar uang parkir 2.000 doang, 3.000. Itu kalian rela nggak ngasih uang kalian yang besar itu? Rela. Rela Masalahnya tetap itu. Gak ada kembalian. Jadi bawa dulu aja lah Mbak. Gak usah Mbak. Oh gitu. Kalau buat Luffy? Sama sih. Sama. Kalau bawa uang besar itu ya kembaliannya susah. Jadi kalau kita mau beli pakai uang besar itu juga sayang. Soalnya kalau udah pecah itu wis habis langsung. Langsung habis. Iya, ya? langsung habis. Bener-bener. Sejujurnya nggak rela sih. Iya, jadi alasannya sama. Karena kalau udah mecah pasti boros. Pasti boros. Iya. Nanti beliin apa gitu. Iya. Uang itu beli deh tuh. Kalau kan kalian juga pengguna e-banking, e-money juga kan ya? Nah, kalian itu seringnya pakai aplikasi apa nih? Kalau buat e-banking, e-money gitu yang kalian punya di HP kalian gitu? OVO. Iya. Masih zaman ya Kak ya, OVO? Oh zaman Kak. Oh, masih zaman. Lupinya. GoPay, ShopeePay gitu. GoPay, ShopeePay. ShopeePay, OVO. Oke. Jadi kebanyakan ShopeePay, OVO gitu. Iya. Ada yang punya Dana, Kris gitu? Jangan dipakai, tapi punya. Buat jaga-jaga aja gitu ya. Oke, kalian punya kayak kendala nggak sih kalau pas penggunaan e-banking gitu kan? Kayak penggunaan e-banking kan dari HP nih, kan kayak nggak punya kuota atau nggak sinyalnya lagi jelek. Kalian punya kayak pengalaman kayak gitu nggak? Transfernya lama, kayak masuknya gitu. Lamanya itu kayak gimana? Kayak apa nunggu semenit apa lebih gitu? Lebih. 15-an lah ya. Pernah kayak nyantol gitu nggak? Nyantol sih enggak. Nggak pernah. Enggak. Oke. Tapi lama. Tapi lama ya? Ya betul. Iya sama lama. Harus kan kadang kalau mau transfer itu ada
tombol indikasinya gitu loh. Jadi kan harus hijau terus gitu. Kalau merah biru gitu nggak bisa. Oke, bisa dijelasin nggak? Karena for your information guys, aku nggak punya e-banking, e-money, jadi aku pengguna cash. Real banget. Jadi kalau butuh yang digital, aku selalu ke mereka gitu. Yeah. Ini ya banyak uang. Iya, selalu ini. Amin. Jadi bisa dijelasin nggak? Itu kayak gimana? Ayo. Kira-kira. Gimana ya? Menurutku e-banking itu aku tim BCA. Tim BCA. BCA. Soalnya kan di mana-mana ATM-nya banyak. Kalau mau ambil tarik tunai. Tuh, terus juga bisa sih pakai QRIS lewat BCA, tapi ada biaya adminnya. 1.000, 2.000 gitu. 1.500. Tapi kalau dulu nggak ada biaya admin nggak sih? Kalau sesama BCA itu nggak ada. Kalau Kalau ke sesama BCA? Mandiri, ke BNI Ada. Ada. 2.500. Malah dulu biaya adminnya itu 6.500. Oh, segede itu ya? Iya. Lumayan ya? Lumayan. Terus Oke. kalau m-banking itu harus tiap bulan itu ada nyisain uang ya? Saldo. Saldo buat narik itu. Apa? Pemotongan Iya, ada pemotongan. biaya kartu, biaya tabungan, biaya aplikasi. Kalau misalnya kartu kalian gitu nggak ada saldonya gitu bakal keblok apa gimana? Apa bakal kebakar aja gitu? Enggak sih Enggak. sebenarnya. Tapi kalau lama-lama nggak ada isinya ya bisa keblokir langsung. Oh, bisa keblok. Iya. saldonya. Oke. Terus kayak gimana ya? Kalau misal nih ya dari pemerintah mengadakan suatu perubahan ekonomi dalam sektor teknologi yang dari cash itu tadi bakal dihapuskan semua. Jadi pedagang kecil, pedagang besar maupun yang kayak pengemis gitu ya, itu mereka bakal pakai e-money, e-banking. Kalian setuju nggak sih? Soalnya kan di Cina kan udah ada ya. Iya. Nah, apakah Indonesia bakal melakukan hal seperti itu juga apa enggak kira-kira menurut kalian? Kayaknya enggak. Enggak. Soalnya ya enggak semua orang kan bisa teknologi itu. Nah, apalagi kayak yang di desa kan, Iya, para kan, kesusahan kan, juga. yang lanjut usia Kayak gitu. di Tanah Abang itu yang mau dihapus semua. Oh iya benar. Kan nggak semua orang bisa pakai digital kan. Benar. Tapi kita harus mengikuti zaman lah gitu, kayak yang Mau nggak muda-muda mau. gitu. Kalau kalian kayak pernah tahu peminjaman uang secara online nggak? Pernah tahu ya. Biasa lewat iklan nggak sih? Iya. Nah, benar. Contoh apa? Shopee Aku laku. Ya kayak gitu guys. Jadi banyak banget sekarang. 80 juta. Benar. Jadi sekarang itu banyak kayak pinjaman itu dari teknologi juga, dari HP juga bisa. Kayak kita ngefoto KTP juga gitu. Jadi semua hal keuangan itu bakal berpindah ke sektor teknologi mau nggak mau. Tapi kalau bisa itu tetap ada cash ya. Betul. Sebagai ciri khas uang Indonesia. Oh, boleh banget sih. Apalagi ya? Kalian pernah itu nggak sih? Kayak gak bawa uang cash nih. Habis itu HP kalian tuh mati. Dan di saat itu juga ternyata kalian beli minum. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak pernah dan Sejauh ini belum. Jangan sampai ya. Tapi kalau sampai kejadian gitu, kalian harus ngapain? Nah itu bingung. Bingung juga. Panik. Aduh, Panik. Putar balik lah. Ambil uang. Boleh. Berani nggak kalau misal kayak ke orang gitu bilang, Mbak permisi nih aku nggak punya uang cash nih dan HP ku kebetulan mati juga, bisa tolong bayarin. Kalian berani nggak kira-kira? Karena kita membahas tentang teknologi nih, semua orang punya gadget pasti, nggak ada yang nggak punya gadget, dan kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan juga mereka punya e-banking kayak Kris, Dana. Nah kalian berani nggak kira-kira kalau minta tolong gitu? Tergantung berapa nggak sih? Iya. Kalau nggak sampai 50 ke atas nggak apa-apa lah, boleh. Anggap kalau nggak dikasih, anggap aja lah sedekah gitu, sedekah. Oke, jadi kesimpulannya tetap ada cash ya, meskipun di era gempuran teknologi yang sungguh cepat ini sampai mau ke 5G juga ya udahan. Jadi tetap melakukan transaksi dengan cash maupun itu lebih bagus menurut kita. Oke, baik segitu dulu teman-teman. Makasih udah dengerin podcast kita ini. Thank you. Bye.